Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita mulai diskusi pada kesempatan ini, mari kita buka dengan berdoa. Berdoa disilakan. Baik, Bapak Ibu, terima kasih Bapak Ibu di sela-sela kesibukan Bapak Ibu semua dalam berkegiatan di sekolah, berkegiatan di kampus. Nah, kali ini akan kita diskusikan terkait dengan bagaimana memahami sumber pengetahuan dan teori kebenaran. Nah, sebagai pengantar Bapak Ibu, pembahasan ini penting mengenai sumber pengetahuan dan teori kebenaran itu tentunya ini bagian yang menurut saya fundamental dalam filsafat ilmu karena apa? Keduanya ini menjadi fondasi dari seluruh bangunan keilmuan yang dikembangkan oleh manusia. Maka filsafat ilmu itu berupaya tentunya menjawab pertanyaan mendasar, mendasar misalnya dari mana pengetahuan itu berasal, bagaimana cara kita mengetahuinya, dan apa yang membuat suatu pengetahuan itu dapat dikatakan benar. Maka pemahaman tentang hal ini, Bapak Ibu, ini bukan hanya penting bagi para ilmuwan atau filsuf atau kita sebagai seorang peneliti, tetapi ini juga bagi para pendidik seperti Bapak Ibu menjadi guru, atau Bapak Ibu sekarang menjadi mahasiswa, atau Bapak Ibu menjadi masyarakat akademik secara umumnya. Sebab seluruh proses belajar mengajar itu sesungguhnya berakar pada proses namanya epistemologisnya, yaitu usaha manusia untuk memahami sebuah realitas dan memvalidasi sebuah kebenaran yang diyakininya. Sehingga pembahasan mengenai sumber pengetahuan dan teori kebenaran itu menjadi semakin bermakna ketika kita kaitkan dengan ajaran Ki Hajar Ki Hajar Dewantara Bapak Ibu. Karena kita kuliah di Taman Siswa. Karena Ki Hajar Dewantara memandang namanya pendidikan dan pengetahuan itu bukan sekedar alat intelektual, tetapi sebagai sarana pembebasan manusia menuju kemerdekaan lahir dan batin. Nah, itu menurut Ki Hajar. Maka kalau kita melihat filsafatnya Taman Siswa, menempatkan apa? Pengetahuan itu sebagai hasil keseimbangan antara cipta, ada rasa, ada karsa, bukan semata-mata produk rasionalitas secara kognitif. Maka dengan demikian Bapak Ibu, memahami sumber pengetahuan itu berarti memahami hakikat manusia eh, sebagai makhluk berpikir yang memiliki hati nurani. Sedangkan teori kebenaran itu tidak hanya menyoali kesesuaian dengan fakta, tetapi juga kebenaran moral dan kemanusiaan. Itu sebagai pengantar Bapak Ibu. Nah, tentunya di sini kita mencoba untuk memahami konsep pengetahuan ditinjau dari filsafat. Bagaimana nanti kita menjelaskan berbagai sumber pengetahuan dan mengidentifikasinya dan mengkaitkan konsep kebenaran dengan kegiatan ilmiah. Maka Bapak Ibu, tujuan kita berdiskusi kali ini adalah untuk menumbuhkan namanya kemampuan berpikir secara epistemologisnya eh, bagi peserta didik. Artinya, mahasiswa, Bapak Ibu semua, itu diharapkan mampu memahami bagaimana pengetahuan itu diperoleh, bagaimana pengetahuan itu diuji, dan tentunya digunakan. Maka dalam konteks akademik, kemampuan ini sangat penting karena membentuk dasar berpikir kritis, berpikir rasional, dan berpikir secara reflektif. Maka dalam memahami sumber pengetahuan dan teori sebuah kebenaran, kita, Bapak Ibu, kita dapat membedakan antara opini dan fakta, antara keyakinan dan kebenaran ilmiah. Nah, inilah yang membedakan cara berpikir ilmiah dari sekedar berpikir sehari-hari. Nah, tentunya Bapak Ibu sebagai pendidik, Bapak Ibu sebagai mahasiswa, Bapak Ibu diharuskan itu berpikir secara ilmiah, bukan berpikir secara hari-hari. Ya, ini adanya apa? Adanya kesadaran secara metodologis dalam mencari dan memverifikasi sebuah kebenaran. Maka tujuan dari pembelajaran ini tentunya Bapak Ibu, ini mengantarkan peserta didik pada pemahaman bahwa ilmu pengetahuan itu harus berpijak pada nilai-nilai kemanusiaan dan kebudayaan secara nasional. Maka dalam ajaran taman siswa,
pendidikan bukan hanya transfer of knowledge, tetapi proses pembentukan namanya budi pekerti, yang tentunya dilandaskan kemerdekaan berpikir. Artinya apa? Artinya pengetahuan sejati itu adalah pengetahuan yang membebaskan, bukan hanya mengekang. Maka dengan mengkaitkan sumber pengetahuan dan teori kebenaran pada konteks-konteks taman siswa, kita sebagai pendidik, kita sebagai mahasiswa, itu diajak melihat bahwa kebenaran itu tidak cukup diukur dari akal sehat semata, tetapi juga dari rasa kemanusiaan, dari segi moralitas, dan dari segi tanggung jawab sosial. Itu sebagai pendahuluan. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu, apa sih pengertian pengetahuan itu? Kalau kita berpikir apa sih pengetahuan itu? Kalau kita lihat pengetahuan dalam perspektifnya filsafat, itu tidak dipandang sekedar sebagai informasi, melainkan sebagai alat proses kognitif yang tentunya melibatkan hubungan aktif antara subjek yang mengetahui dan objek yang diketahui. Hal ini tentunya pengetahuan ini merupakan sebuah konstruksi kita atau mental yang dibentuk melalui namanya sebuah pengalaman, sebuah pengamatan atau penalaran, dan sebuah refleksi. Maka proses tersebut menciptakan jembatan antara dunia subjektif manusia dan dua objek secara realitas. Maka pengetahuan itu bukanlah sesuatu yang statis, melainkan selalu berkembang seiring dengan kemajuan berpikir kita sebagai seorang manusia. Secara epistemologisnya, pengetahuan itu juga diuji melalui metode ilmiah agar dapat dipertanggungjawabkan secara rasional dan empiris. Tapi kalau kita lihat dalam kerangka taman siswa, Bapak Ibu, pengetahuan itu dipahami sebagai sebuah alat atau sebagai buah dari ngerti. Ngerti itu istilah Jawa. Kalau kita Indonesia adalah ngerti itu mengetahui secara intelektual. Kemudian kedua adalah ngeroso. Ngeroso itu apa? Ngeroso itu menghayati dengan kepekaan batin. Dan ngelakoni. Ngelakoni itu adalah mengamalkan dalam tindakan. Maka adalah istilah di taman itu ngerti, ngeroso, ngelakoni. Ngerti itu mengetahui, tidak hanya sekedar mengetahui, tapi mengetahui secara intelektual. Ngeroso, ngeroso itu menghayati dengan kepekaan batin kita, dan ngelakoni itu mengamalkan dalam sebuah tindakan yang nyata. Maka proses ini Bapak Ibu, ngerti, ngeroso, ngelakoni, ini menjadi sebuah pengetahuan yang tidak hanya bersifat rasional, tetapi juga menjadi etis dan praktis. Ki Hajar menekankan bahwa pengetahuan itu sejatinya tidak boleh terpisah dari namanya kehidupan. Sebab pendidikan sejati itu adalah tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak agar mereka hidup selaras dengan alam dan masyarakat. Maka pengetahuan bukan sekedar fakta yang diketahui, melainkan kesadaran hidup yang menuntun manusia menuju kebenaran dan kebijakan. Itu kalau kita berbicara terkait dengan pengetahuan secara epistemologisnya. Nah, bagaimana lingkup internal secara definisinya? Nah, unsur-unsur pengetahuan ini menunjukkan bahwa pengetahuan itu aktivitas yang kompleks. Subjeknya mengetahui tidak hanya menerima sebuah informasi yang pasif, tetapi mengolah, menafsirkan, dan mengkonstruksikan makna dari objek yang diamati. Maka proses ini disebut dengan hubungan epistemik, yaitu apa? Interaksi antara kesadaran manusia dengan realitas. Dalam konteks pendidikan, ini menggambarkan pentingnya keterlibatan aktif peserta didik dalam proses pembelajaran agar apa? Pengetahuan yang dihasilkan itu bukan sekedar hafalan, tetapi pemahaman yang bermakna dan tentunya memiliki aplikatif. Nah, kalau kita korelasikan dengan ajaran taman siswa, manusia sebagai subjek pengetahuan itu harus merdeka lahir dan batin. Ini agar mampu mengolah pengetahuan secara jujur dan bertanggung jawab.
Maka proses mengetahui itu harus dilakukan dengan hati nurani yang murni. Ada cipta, ada rasa, ada karsa. Cipta rasa karsa ini bekerja selaras untuk menemukan makna hidup. Objek pengetahuan bukan sekedar dunia luar, tetapi juga kehidupan dan kebudayaan sebagai wujud pengalaman manusia. Dengan demikian, Bapak Ibu, pengetahuan yang dihasilkan tidak boleh kering dan tidak lepas dari nilai-nilai kemanusiaan. Sebab pendidikan sejatinya itu proses memanusiakan manusia, yaitu humanisasinya. Bukan sekedar mengisi pikiran dengan sebuah data-data semata. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu, jenis-jenis pengetahuan. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu, keempat jenis pengetahuan ini, indrawi, rasional, intuitif, dan wahyu. Maka keempat jenis pengetahuan ini menggambarkan keragaman cara manusia mengenal dunia. Pengetahuan indrawi itu merupakan dasar bagi sains empiris yang menuntut bukti dan observasi. Kalau pengetahuan rasional itu menekankan kekuatan akal kita untuk menemukan pola dan namanya hukum secara universal. Nah, pengetahuan intuitif itu berakal pada namanya kesadaran yang mendalam yang sering kali menemukan atau melampaui logika secara formal. Sedangkan namanya pengetahuan wahyu itu mengandung dimensi transendental yang tidak dapat dijangkau oleh namanya prinsip rasio manusia. Maka dalam filsafat pendidikan, integrasi keempatnya ini tentunya bentuk pengetahuan ini mencerminkan namanya pandangan holistik tentang manusia sebagai makhluk rasional, spiritual, dan sosial. Nah, kalau keempat ini Bapak Ibu, ini kita korelasikan dengan keseimbangan taman siswa dalam mengajarkan ajaran taman siswa antara pengetahuan lahiriah dan batiniah. Pengetahuan indrawi dan rasional itu penting untuk apa? Menguasai dunia-dunia empiris. Tetapi pengetahuan intuitif dan spiritual atau wahyu itu diperlukan untuk apa? Agar manusia itu memiliki arah moral dalam menggunakan ilmu. Maka dalam taman siswa itu ada namanya perspektif tripusat pendidikan. Siapa tripusat pendidikan? Ada keluarga, ada sekolah, dan ada masyarakat. Ketiga jenis pengetahuan ini tentunya harus saling melengkapi agar manusia itu tidak terjebak pada namanya intelektualisme yang semu, melainkan berkembang menjadi pribadi utuh yang berbudaya. Pendidikan yang memadukan keempatnya ini akan melahirkan manusia merdeka yang ngerti, ngerosok, ngelakoni dalam kebenaran kehidupannya. Nah, kalau kita lihat bagaimana sih sumber pengetahuan, ada empat ini paling tidak. Ada empirisme, ada rasionalisme, intuisionisme, dan otoritarianisme. Maka dalam sejarah filsafat Barat, Bapak Ibu, perdebatan antar empirisme dan rasionalisme ini menjadi tonggak utama perkembangan namanya epistemologi secara modern. Empirisme itu menekankan bahwa pengetahuan itu lahir dari pengalaman indrawi. Nah, sementara namanya rasionalisme itu menegakkan bahwa akal budi adalah sumber utama pengetahuan yang sejati. Kalau intuitionism dan otoritarianisme ini muncul sebagai alternatif terhadap kedua pendekatan yang lain. Maka perbedaan pandangan ini penting untuk dipahami karena ini untuk menunjukkan bagaimana manusia menggambarkan cara berpikir ilmiah dan bagaimana legitimasi pengetahuan dibangun di atas landasan yang berbeda. Nah, di dalam ajarannya Taman Siswa, Ki Hajar, itu tidak menolak bentuk-bentuk pengetahuan apapun, tetapi mengajarkan prinsip namanya konvergensi. Apa maksudnya ini? Konvergensi ini adalah menggabungkan berbagai sumber pengetahuan untuk mencapai keseimbangan hidup. Empirisme penting untuk memahami namanya kenyataan.
Sedangkan rasionalisme diperlukan untuk berpikir secara sistematis. Dan intuisi itu berperan dalam namanya menuntun budi pekerti. Tetapi dalam ajarannya Taman Siswa itu menolak namanya otoritarianisme di dalam pengetahuan. Karena apa ini ditolak? Karena itu mengekang namanya kemerdekaan berpikir. Bagi Ki Hajar, setiap manusia itu memiliki hak kodrati untuk mencari sebuah kebenaran secara bebas. Inilah yang disebut kemerdekaan berpikir dan bertanggung jawab. Kita coba Bapak Ibu, empirisme. Kalau kita mengkaji terkait dengan empirisme, ini tentunya menegaskan bahwa seluruh pengetahuan itu bermula dari pengalaman yang dialaminya. Karena pikiran manusia itu sebagai apa? Istilah saya adalah namanya tabula rasa. Artinya apa tabula rasa itu? Tabula rasa adalah lembaran yang kosong yang diisi oleh pengalaman. Maka Bapak Ibu, manusia itu tidak membawa pengetahuan bawaan sejak lahir, tetapi memperoleh dari interaksi dengan dunia luar. Maka dalam konteks ilmiah, pandangan ini mendorong munculnya metode observasi dan eksperimen sebagai cara memperoleh pengetahuan yang dapat diuji untuk pengetahuan ini. Maka di dalam dunia pendidikan, pendekatan empiris ini menjadi dasar dari namanya pembelajaran yang berbasis pengalaman, experiential learning-nya. Yang ini menekankan pentingnya keterlibatan langsung peserta didik dalam proses belajar. Nah, kalau ini selaras dengan ajaran laman siswa, yaitu prinsip empirisme ini melalui konsepnya eh, pengalaman sebagai guru terbaik. Gajar menyatakan bahwa pendidikan itu harus berangkat dari apa? Pengalaman nyata kehidupan peserta didik, bukan dari hafalan semata. Maka melalui namanya pengalaman langsung, anak akan belajar secara aktif, mengembangkan daya cipta dan menemukan makna dari apa yang dialaminya dari pengalaman tersebut. Tetapi taman siswa menambahkan dimensi budi pekerti dalam pengalaman tersebut. Sehingga pengalaman itu bukan hanya untuk mengetahui dunia luar, tetapi juga untuk apa? Menumbuhkan kepekaan secara sosial, rasa tanggung jawab, dan empati terhadap sesamanya. Itu empirisme. Nah, kalau kita lihat rasionalisme, Bapak Ibu. Kalau kita berbicara rasionalisme, ini berpandangan bahwa akal manusia itu memiliki namanya kemampuan bawaan untuk menemukan kebenaran tanpa bergantung sepenuhnya pada sebuah pengalaman. Nah, ini aliran rasionalisme berbeda dengan empirisme. Eh, ada yang berpikir terkait dengan rasionalisme ini. Ada istilah namanya cogito ergo sum. Ergito ergo sum. Artinya apa? Aku berpikir, maka aku ada. Ini menegaskan bahwa pengetahuan yang pasti itu hanya bisa diperoleh melalui namanya refleksi secara rasional yang tidak dapat diragukan. Maka dalam tradisi akademik, Bapak Ibu, pandangan ini menjadi dasar logika deduktif yang penalaran sistematis. Maka rasionalisme itu juga menekankan pentingnya kejelasan sebuah konsep dan ketepatan sebuah argumentasi, sehingga menjadi pijakan utama dalam metode ilmiah dan pengembangan teori. Nah, rasionalisme ini memiliki semangat yang serupa dengan cipta menurut Ki Hajar. Cipta adalah kemampuan berpikir kritis dan logis untuk memahami hakikat hidup. Maka Ki Hajar itu menekankan bahwa akal budi itu adalah alat untuk menimbang kebenaran, tetapi harus diseimbangkan dengan rasa dan karsa. Maka rasio tanpa nilai kemanusiaan akan melahirkan manusia
pandai tetapi tidak bijaksana. Maka Bapak Ibu, pendidikan dalam perspektifnya taman siswa itu tidak berhenti pada latihan otak, melainkan harus menuntun budi pekerti agar pengetahuan rasional digunakan untuk kebijakan sosial. Nah, kalau kita lihat aliran intuisionisme ini Bapak Ibu, ini menitik beratkan bahwa manusia itu memiliki kemampuan yang memahami realitas secara langsung melalui namanya intuisi. Maksudnya adalah persepsi batin yang tidak selalu dapat dijelaskan secara rasional. Ada yang menyebutkan bahwasanya intuisi itu sebagai pengalaman batin yang memungkinkan seseorang mengungkapkan hakikat kehidupan secara langsung. Maka dalam konteksnya pendidikan, dan kalau kita lihat dari psikologi Bapak Ibu, intuisi ini sering kali menjadi dasar dalam namanya pengambilan sebuah keputusan. Intuisi. Meskipun sering dianggap subjektif, tetapi intuisi ini memiliki nilai epistemologis karena apa? Mampu melengkapi kekurangan rasionalitas dan empirisme. Terkadang memang kita Bapak Ibu sebagai seorang yang memiliki pengalaman lebih, kita terkadang memutuskan segala sesuatu itu akan mempertimbangkan namanya intuisi ini. Intuisi. Nah, Ki Hajar Bapak Ibu menempatkan intuisi itu bagian dari rasa dalam struktur cipta rasa karsa tadi. Rasa itu adalah intuisi. Ia percaya bahwa namanya kepekaan batin itu sumber sebuah kebijakan yang menuntut manusia bertindak benar. Maka dalam pendidikan, intuisi bukan hal mistik Bapak Ibu, tetapi kemampuan merasakan dalam memahami nilai-nilai secara langsung. Kita sebagai seorang guru yang berjiwa taman siswa, itu harus menggunakan intuisi dalam memahami karakter dan potensi peserta didik. Bukan sekedar menilai dari nilai secara akademik. Maka Bapak Ibu, intuisi ini berperan sangat penting dalam membentuk pendidikan yang berjiwa dan bernurani. Sedangkan yang keempat Bapak Ibu, otoritarianisme itu saya bisa mengartikan adalah pengetahuan yang muncul dari sebuah kepercayaan terhadap otoritas yang dianggap memiliki legitimasi epistemiknya. Maka pada masa pramodern, masyarakat itu lebih banyak menerima pengetahuan dari lembaga keagamaan atau tokoh karismatik tanpa memverifikasi kebenarannya. Kalau yang dibilang tokoh utama, tokoh agama, iya, walaupun itu di luar logika. Maka dalam konteks ilmiah modern, Bapak Ibu, bentuk otoritarianisme ini bertransformasi menjadi epistemic authority. Artinya adalah pengakuan terhadap namanya pakar yang memiliki kompetensi di bidang tertentu. Tetapi sikap kritis tetap dibutuhkan untuk pengetahuan tidak terjebak dalam dogmatis atau bias kekuasaan. Contoh nyata Bapak, kemarin di lomba 4 pilar kemarin, itu kan salah satunya contoh otoritarisme itu. Kita mempercayai orang yang ahli di situ, walaupun itu tidak benar. Kita tidak boleh melakukan hal itu. Kita sebagai seorang yang memiliki karakter ilmiah, kita harus berpikir secara kritis, menyampaikan sebuah kebenaran, walaupun memang harus dilakukan dengan berbagai cara dan ditentang oleh orang lain atau kekuasaan. Maka kalau kita berbicara di taman siswa, secara tegas menolak bentuk otoritarianisme ini dalam pendidikan. Ki Hajar menentang sistem kolonial yang bersifat menindas dan mematikan daya cipta anak didik. Ya, contoh kemarin itu contoh nyata Bapak Ibu. Itu contoh nyata otoritarianisme dalam pendidikan. Istilah kolonial yang bersifat menindas dan mematikan daya cipta anak didik kita.
Eh, ini tentunya menggagas Ki Hajar. Ki Hajar itu menggagas terkait dengan namanya pendidikan merdeka, di mana guru itu menjadi penguasa kelas, tetapi pamong itu penuntun yang membimbing dengan kasih. Maka dalam konteksnya epistemologi, hal ini berarti pengetahuan tidak boleh dipaksakan di atas, melainkan tumbuh dari kesadaran dan pengalaman peserta didik. Otoritas itu bukan dihapus, Bapak Ibu, tetapi diarahkan agar berfungsi sebagai apa? Pembimbing, bukan penindas. Nah, kalau kita lihat dari kritik terhadap sumber pengetahuan, kalau kita berbicara terkait dengan kritik ini, setiap teori epistemologis ini memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Empirisme seringkali gagal menjelaskan terkait dengan konsep-konsep abstrak seperti keadilan atau moralitas. Sementara rasionalisme itu cenderung terlalu idealistik dan terlepas dari realitas secara empiris. Sedangkan intuisionisme itu bersifat subjektif sehingga sulit diverifikasi. Sedangkan otoritarianisme itu bersikap mengekang kebebasan berpikir. Maka Bapak Ibu, filsafat ilmu modern itu berusaha mengintegrasikan keempat ini dalam pendekatan yang memiliki sifat komprehensif agar pengetahuan itu menjadi lebih seimbang antara rasionalitas, pengalaman, dan nilai-nilai kemanusiaan. Nah, ini kritik saya Bapak Ibu terkait dengan empirisme, rasionalisme, intuisme, dan otoritarianisme. Nah, kalau kita lihat kedua Bapak Ibu, pengertian kebenaran. Kebenaran Bapak Ibu dalam filsafat ilmu itu adalah konsep yang sangat kompleks. Maka secara umum, kebenaran itu berarti ada namanya kesesuaian antara pernyataan dan namanya kenyataan yang objektif. Tetapi namanya kebenaran itu juga harus dapat diuji secara rasional dan tentunya menggunakan empiris agar tidak menjadi klaim kosong saja. Maka dalam konteks akademik, kebenaran itu menjadi uh, kriteria antara validitas ilmu dengan reliabilitas pengetahuan. Artinya, pengetahuan yang benar itu pengetahuan yang telah melalui proses pembuktian secara logik, empiris, dan metodologis. Pemahaman ini penting untuk apa? Membedakan antara keyakinan pribadi dengan kebenaran secara ilmiah, antara pernyataan dan fakta, tetapi juga sebagai namanya keselarasan antara pikiran, hati, dan tindakan manusia sehari-hari. Maka Ki Hajar itu memandang Bapak Ibu, kebenaran sebagai sesuatu yang tidak hanya logik, tidak hanya logis, tetapi juga bermoral. Maka dalam ajarannya Taman Siswa, kebenaran sejati harus dapat membawa namanya kemaslahatan bagi manusia dan masyarakat. Karena namanya pengetahuan tanpa kebijakan akan kehilangan makna kemanusiaan. Maka Bapak Ibu, pendidikan harus menuntun peserta didik agar mampu menemukan, merasakan, dan mengamalkan kebenaran melalui ngerti, ngeroso, ngelakoni. Itu secara singkat terkait dengan pengertian kebenaran. Nah, ada nggak teori kebenaran? Nah, ini ada beberapa teori kebenaran, Bapak. Ada teori korespondensi, teori pragmatis, teori konsensus, dan teori koherensi. Maka dalam filsafat pengetahuan, teori kebenaran itu merupakan sebuah pijakan konseptual untuk menentukan apakah suatu pengetahuan itu dapat dianggap benar atau tidak. Maka setiap teori itu memiliki sudut pandang yang berbeda dalam mendefinisikan dan menguji sebuah kebenaran. Teori korespondensi berakal pada namanya sebuah realitas objektif. Kalau teori koherensi itu menekankan konsistensi logik antara proposisi. Teori pragmatis ini menilai kebenaran berdasarkan kegunaan praktisnya. Sedangkan namanya teori konsensus atau konsensus itu memandang kebenaran sebagai hasil dari kesepakatan rasional dalam komunitas ilmiah.
Maka Bapak Ibu, dengan memahami keempat teori ini, kita dapat menilai validitas suatu pernyataan dari berbagai dimensi, entah empiris, entah rasional, entah praktis, entah sosial. Maka dalam dunia akademik, keempat ini saling melengkapi dan menjadi dasar eh, dalam pengujian hipotesis serta penarikan kesimpulan yang ilmiah. Nah, ini teori korespondensi Bapak Ibu. Maka teori korespondensi ini merupakan teori kebenaran yang menurut saya paling tua dan paling dasar, fundamental dalam tradisi filsafat Barat. Akar pemikirannya dapat ditelusuri hingga filsuf Aristoteles yang menyatakan bahwa apa? Aristoteles menyatakan sesuatu yang ada sebagai ada dan yang tidak ada sebagai tidak ada adalah benar. Bagaimana Bapak Ibu mengartikan ini? Aristoteles mengatakan bahwasanya sesuatu yang ada sebagai ada dan yang tidak ada sebagai tidak ada adalah kebenaran. Artinya Bapak Ibu, suatu pernyataan itu dianggap benar jika berkorespondensi dengan fakta empiris yang dapat diamati. Maka dalam prakteknya ilmiah modern, teori ini menjadi sebuah dasar metode observasi dan eksperimen, di mana hipotesis ini harus diuji dengan bukti nyata. Misalnya ketika ilmuwan itu mengatakan bahwa air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius pada tekanan 1 atmosfer. Nah, pernyataan ini benar-benar benar karena sesuai dengan pengamatan faktual. Tetapi teori ini juga dikritik karena hanya dapat digunakan untuk fakta-fakta yang empiris dan tidak selalu relevan dalam bidang moral, nilai maupun metafisika. Maka Bapak Ibu, teori korespondensi ini menegaskan bahwa namanya sebuah kebenaran itu terletak pada namanya kesesuaian antara pikiran dan kenyataan. Maka dalam konteks ajaran taman siswa, konsep ini sejalan dengan prinsip mengerti, memahami sesuatu sebagai adanya. Namun Ki Hajar mengatakan bahwa realitas tidak hanya bersifat fisik, melainkan juga sosial dan moral. Maka Bapak Ibu, kebenaran bukan hanya apa yang tampak benar, tetapi juga apa yang benar secara kemanusiaan. Maka dalam praktek pendidikan, ini berarti kebenaran tidak boleh diukur semata-mata oleh hasil ujian atau data empiris, tetapi oleh seberapa jauh ilmu pengetahuan membawa anak didik menjadi manusia yang berkarakter, beradab, dan berbudaya. Itu korespondensi. Nah, kalau kita lihat yang kedua, teori koherensi. Teori koherensi itu berangkatnya dari pandangan bahwa kebenaran itu tidak selalu harus diuji dengan realitas eksternal, melainkan cukup dilihat dari sejauh mana sesuatu proporsi selaras dengan sistem kepercayaan atau teori yang sudah ada. Maka dalam konteks ini Bapak Ibu, kebenaran itu berarti tidak adanya namanya kontradiksi internal dalam suatu sistem pengetahuan. Misalnya, dalam matematika atau logika, kebenaran suatu proposisi itu tidak diuji melalui pengalaman, tetapi melalui konsistensi dengan aksioma dan hukum yang berlaku. Filsuf seperti Hegel, itu tokoh utama teori ini Bapak Ibu. Maka dalam konteks pendidikan, teori koherensi itu mengajarkan pentingnya namanya konsistensi berpikir dan keteraturan dalam mengembangkan argumen-argumen akademik. Pengetahuan yang benar dalam kerangka ini harus memiliki struktur logik yang koheren dan tidak saling bertentangan. Koheren Bapak Ibu, itu menekankan pentingnya keteraturan berpikir dan konsistensi logik. Maka dalam taman siswa, prinsip ini sejalan dengan cipta. Cipta itu ada kekuatan berpikir rasional dan teratur. Tetapi Ki Hajar Dewantara menegaskan bahwa logik tanpa rasa akan kehilangan namanya arah moral. Maka koherensi yang sejati adalah ketika kebenaran berpikir berpadu dengan namanya kebenaran rasa dan karsa. Maka dalam pendidikan,
Guru harus mengajarkan siswa berpikir runtut dan kritis, tetapi juga membimbing agar pengetahuan yang diperoleh digunakan secara bijak dan sesuai dengan nilai-nilai kebudayaan bangsa. Kemudian yang ketiga adalah metode analisis SWOT, Bapak Ibu. Kebenaran diukur dan dimanfaatkan praktis. Tokohnya dalam James dan John Dewey, bukunya terkenal Bapak Ibu. Ada teori pragmatis yang muncul sebagai reaksi terhadap namanya pandangan abstrak tentang kebenaran yang tidak memperhatikan realitas kehidupan. Ada tokoh William James dan John Dewey, kebenaran itu apa yang berfungsi dalam praktek, yaitu maksud adalah pengetahuan yang memiliki nilai guna, eh, memiliki makna yang nyata bagi kehidupan manusia. Maka Bapak Ibu, suatu pernyataan itu dianggap benar apabila memberikan namanya hasil yang bermanfaat dan dapat diterapkan dalam konteks secara sosial. Maka dalam dunia pendidikan, teori ini menjadi dasar pendekatan namanya experiential learning-nya dan namanya teori problem based learning-nya, di mana kebenaran pengetahuan diuji melalui namanya penerapan dalam kehidupan yang nyata. Ada teori pragmatis juga relevan dalam era modern yang menuntut ilmu pengetahuan berorientasi pada solusi dan inovasi, bukan hanya pada kebenaran teoretik. Ada teori namanya konsensus, Bapak Ibu. Tokohnya adalah Judge Habermas. Kalau kita berbicara teori konsensus, ini memandang namanya kebenaran sebagai hasil komunikasi rasional yang dilakukan secara terbuka dan bebas dari domasi kekuasaan. Kebenaran itu bukanlah sesuatu yang dimiliki oleh individu, melainkan hasil dari proses dialektika yang kritis di mana semua pihak memiliki kesempatan yang setara untuk mengemukakan sebuah argumen. Maka dalam konteks ilmiah, teori ini diwujudkan dalam bentuk peer review atau forum akademik diuji di mana kebenaran itu suatu temuan itu diuji melalui namanya perdebatan terbuka. Besok Bapak Ibu ketika ujian tesis itu juga diuji. Sebelum diuji ada peer review-nya. Ini untuk membuktikan bahwa kebenaran yang Bapak Ibu lakukan itu benar dan dapat diuji. Maka pandangan ini juga memiliki namanya implikasi etis, yaitu pencarian kebenaran harus dilakukan dalam suasana yang demokratis dan berkeadilan. Maka kalau kita kaitkan dengan pendidikan, teori konsensus itu mendorong terbentuknya iklim belajar yang kolaboratif, di mana kita sebagai seorang guru dan peserta didik itu bersama-sama membangun pengetahuan secara partisipatif. Ki Hajar, Bapak Ibu, ini telah menanamkan semangat serupa dalam prinsipnya musyawarah dan gotong royong sebagai ciri khas pendidikan nasional kita. Teori kebenaran berkonsensus menegaskan bahwa kebenaran itu bukan milik individu, melainkan hasil dialektika yang terbuka dan saling menghormati. Maka dalam pandangan pendidikan, khususnya di taman siswa, guru itu bukan satu-satunya sumber kebenaran, melainkan pamong yang menciptakan suasana dialektika agar suasana itu berani. Saya menyinggariskan berani berpikir, berbicara, dan berani mencari makna secara bersama-sama. Disinilah nilai demokrasi terkait dengan pendidikan tumbuh. Maka setiap peserta didik itu diberikan ruang untuk menemukan sebuah kebenaran ya melalui namanya proses dialektika dan pengalaman kolektif, bukan melalui namanya dogmatis-dogmatis yang dipaksakan oleh pendidik. Kemudian keterkaitan pengetahuan dan kebenaran. Nah, setelah kita mendefinisikan kedua-duanya tadi, di mana sih keterkaitannya Bapak Ibu? Nah, hubungan antara pengetahuan dan kebenaran itu bersifat erat dan saling menentukan. Pengetahuan tanpa kebenaran itu hanyalah sebuah ilusi atau opini yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan kebenaran tanpa pengetahuan itu tidak dapat diartikulasikan. Oh, ini kata-kata diksi artikulasikan ini baru booming Bapak Ibu.
artikulasikan secara sistematis. Nah, maka filsafat ilmu itu hadir sebagai apa? Jembatan yang menghubungkan keduanya. Maka dengan menempatkan pengetahuan dalam kerangka metodologis untuk mencapai kebenaran yang objektif. Maka dalam dunia akademik, Bapak Ibu, hubungan kedua ini tampak pada proses penelitian yang ilmiah, di mana pengetahuan diperoleh melalui namanya metode yang sistematis dan diuji untuk memastikan sebuah kebenaran. Maka pencarian kebenaran itu adalah proses dinamis yang harus berkembang seiring dengan perubahan paradigma ilmiah dan kemajuan teknologi. Kemudian kalau kita lihat dari sudut pandang Ki Hajar, Ki Hajar mengajarkan prinsip trikon, kontinu, konvergen, konsentris di dalam pengembangan pendidikan secara nasional. Maka prinsip ini dapat diterapkan dalam memahami teori kebenaran. Kontinu, artinya apa? Kontinu itu berarti menyatukan berbagai, mohon maaf, kontinu itu menghargai kesinambungan, kontinu, terus menerus. Jadi kontinu itu adalah menghargai kesinambungan terkait dengan pengetahuan dari masa lalu hingga masa sekarang. Kemudian kedua adalah konvergen. Konvergen itu menyatukan, yaitu konvergen itu menyatukan berbagai sumber kebenaran. Maka dalam pendekatan penelitian metodenya kualitatif, ada untuk menyatukan kebenaran itu ada namanya triangulasi sumber, ada triangulasi teknik, dan ada namanya triangulasi waktu. Itu konvergen. Dan ada juga namanya konsentris, yang berarti adalah konsentris adalah artinya mengembangkan. Berarti artinya konsentris itu mengembangkan pengetahuan yang berpangkal pada kebudayaan itu sendiri, tetapi terbuka pada dunia luar. Maka dengan prinsip ini, kebenaran dalam pendidikan itu menjadi holistik, memadukan rasio, memadukan pengalaman, memadukan namanya moralitas dan budaya untuk membentuk manusia seutuhnya. Nah, itu hubungannya. Nah, apa sih implikasinya dalam dunia pendidikan? Ya, tentunya untuk pemahaman terhadap sumber pengetahuan dan teori kebenaran, ini memiliki dampak yang besar bagi dunia pendidikan khususnya. Kita sebagai seorang pendidik yang memahami epistemologis akan mampu menentukan peserta didiknya untuk tidak hanya menghafal sebuah informasi, tetapi juga bagaimana memahami asal-usul dan validitas dari pengetahuan yang dipelajari. Hal ini tentunya menumbuhkan sikap yang kritis, reflektif, dan terbuka terhadap namanya sebuah perbedaan pandangan. Perbedaan pandangan itu memang harus. Ilmu pengetahuan itu harus dilihat dari sudut pandang manapun. Tidak hanya dari sudut pandang tertentu. Maka pendidikan yang berorientasi pada epistemologis juga menghindari peserta didik dari sikap namanya dogmatis, yaitu menerima pengetahuan tanpa berpikir. Jangan Bapak Ibu. Kita tidak boleh memberikan dogmatis terkait dengan sebuah kebenaran. Mereka, peserta didik itu kita berikan ruang dan waktu untuk berpikir kritis, melihat sebuah kebenaran dari sudut pandang yang berbeda. Maka dalam konteks globalisasi, di era digital, kemampuan menilai sebuah kebenaran informasi ini menjadi sebuah keterampilan yang esensial agar peserta didik itu tidak mudah terjebak dalam isu-isu yang hoax atau misinformasi. Maka Bapak Ibu, pendidikan itu harus menjadi arena pembentukan nalar kritis, etika ilmiah, dan komitmen terhadap namanya sebuah kebenaran. Maka Bapak Ibu, di era digital ini, manusia itu mudah terjebak pada sebuah ilusi kebenaran, di mana yang populer dianggap benar. Tapi belum tentu yang populer itu dianggap itu benar. Maka Ki Hajar Dewantara telah jauh-jauh hari memperingatkan bahaya pendidikan yang kehilangan namanya jiwanya, soulnya. Ketika ilmu itu hanya mengajarkan kemajuan teknis tanpa nilai budi pekerti. Maka dalam semangat mahasiswa, mencari sebuah kebenaran di zaman modern, itu menuntut namanya kemerdekaan berpikir, yang disertai dengan tanggung jawab secara moral. Maka pendidikan itu harus menuntut siswa itu memiliki daya kritis, Bapak Ibu. Tetapi juga memiliki namanya kebijaksanaan.
mampu membedakan antar pengetahuan yang bermanfaat dan yang menyesatkan. Nah, disinilah pentingnya memadukan ilmu dan laku batin dalam mencari sebuah kebenaran. Nah, sebagai penutup Bapak Ibu, secara keseluruhan, pembahasan mengenai sumber pengetahuan dan teori kebenaran itu memberikan namanya landasan filosofis bagi seluruh kegiatan ilmiah dan pendidikan. Manusia sebagai makhluk yang berpikir tentunya memiliki namanya kemampuan untuk memperoleh pengetahuan dari berbagai sumber dan menilai kebenaran melalui pendekatan rasional, empiris, etis. Tentunya dalam konteks filsafat ilmu, kebenaran bukanlah sesuatu yang final, melainkan proses pencarian yang tidak berkesudahan. Maka tugas utama dunia pendidikan adalah menumbuhkan kesadaran epistemologisnya. Maksudnya adalah kesadaran akan bagaimana pengetahuan itu diperoleh, pengetahuan itu diuji, pengetahuan itu digunakan untuk kemaslahatan umat manusia dan seluruh alam raya ini. Maka Bapak Ibu, memahami sumber pengetahuan dan teori kebenaran itu bukanlah hanya memperluas wawasan secara intelektual, tetapi juga membentuk karakter ilmiah yang kritis, terbuka, open-minded, bertanggung jawab terhadap namanya sebuah kebenaran yang besar. Maka Bapak Ibu, kita dapat menegaskan bahwasanya memahami sumber pengetahuan dan teori kebenaran itu harus disertai kesadaran akan nilai-nilai kemanusiaan. Ki Hajar melalui Taman Siswa telah mewariskan sebuah paradigma terkait dengan dunia pendidikan yang menempatkan kebenaran dalam konteks etis dan budaya. Ilmu pengetahuan tanpa moral hanya kekuatan yang kosong. Sebaliknya, sebuah kebenaran yang dilandasi kasih dan kemerdekaan akan melahirkan masyarakat yang beradab dan berbahagia. Maka Bapak Ibu, setiap insan pendidikan hendaknya tidak hanya mencari kebenaran, tetapi juga menghidupi sebuah kebenaran sesuai dengan amanat Ki Hajar. Ing ngarso sung tulodo, ing madya mangkarso dan tutpuri handayani. Baik Bapak Ibu, ini sebagai pengantar diskusi kita. Silakan jika ada hal yang mau kita diskusikan, saya silakan. Baik Bapak Ibu, yang mau kita diskusikan? Eh, izin Pak, mau bertanya tapi off cam nggak apa-apa ya Pak? Baik, silakan Ibu, nggak apa-apa. Jadi tadi kan tentang empiris, kemudian intuitif dan apa tadi yang satunya lagi saya lupa. Eh, tapi kan bukan mau bertanya sih Pak, bukankah intuisi itu juga bisa lahir dari pengalaman batin ya? Intinya tetap sesuatu yang entah empiris ataupun pengetahuan, atau intuisi itu murni bisa yang diyakini sebagai intuisi itu apakah memang benar-benar yang semacam ilham gitu? Oke. Sudah? Ampun Pak, terima kasih. Baik. Intuisi itu memang bisa lahir dari pengalaman yang eh, luar biasa, pengalaman. Maka intuisi itu kalau Bapak Ibu itu sudah memiliki pengalaman yang banyak, itu pasti memiliki intuisi. Intuisi itu adalah sebuah kemampuan memahami, merasakan, dan mengetahui sesuatu secara langsung tanpa melalui namanya proses penalaran yang panjang dan sadar. Nah, kadang-kadang intuisi ini muncul sebagai bisikan batin atau firasat atau wahyu tadi atau pemahaman spontan yang hadir sebelum seseorang itu mampu menjelaskan alasan logiknya secara lengkap. Maka dalam kehidupan sehari-hari Bapak Ibu, intuisi itu tampak ketika seseorang merasakan ada sesuatu yang benar atau salah.
tepat atau tidak, meskipun belum memiliki data atau analisis yang lengkap. Nah, secara filosofis Bapak Ibu, intuisi itu dipahami sebagai apa? Bentuk pengetahuan langsung, yaitu pengetahuan yang diperoleh tanpa melalui namanya tahapan berpikir analitis secara formal. Maka dalam tradisinya filsafat, intuisi itu sering dipandang sebagai kemampuan batin manusia untuk bahasa adalah menangkap makna, menangkap kebenaran, atau realitas secara cepat dan tentunya mendalam. Maka beberapa filsuf itu memandang intuisi itu sebagai pelengkap rasional. Karena apa? Tidak semua pengalaman manusia itu dapat dijelaskan hanya dengan logik saja. Kalau kita lihat dalam psikologi, intuisi itu dipahami sebagai apa? Hasil dari proses uh, bawah sadar yang mengolah pengalaman. Nah, mengolah pengalaman, mengolah pengetahuan, mengolah emosi, mengolah pola-pola yang pernah dialami seseorang. Artinya apa? Intuisi itu sebenarnya tidak muncul secara tiba-tiba ujuk-ujuk ajaib, tetapi terbentuk dari akumulasi pengalaman hidup dan pengetahuan yang tersimpan bertahun-tahun dalam pikiran. Maka ketika seseorang itu menghadapi situasi tertentu, otak dapat mengenali pola secara cepat. Itulah kehebatannya otak kita. Kemudian hati kita. Dan menghasilkan respon intuitif. Nah, memiliki sifat intuitif, intuisi, sehingga memunculkan namanya intuitif. Sebelum proses berpikir sadar bekerja secara utuh. Nah, pertanyaan dari mana sih hadirnya intuisi itu? Nah, intuisi itu dapat hadir dari beberapa sumber yang saling berkaitan. Yang pertama adalah pengalaman dan pengetahuan. Maka semakin banyak pengalaman seseorang, itu semakin kuat Bapak Ibu terkait dengan intuisi yang dimilikinya. Misalnya, kita sebagai seorang pendidik, seorang guru yang telah lama mengajar, sering dapat merasakan kondisi psikologi siswa hanya dari ekspresi atau perilaku yang kecil saja. Hal ini terjadi karena apa? Pengalaman panjang itu membentuk sensitivitas terhadap namanya pola-pola tertentu. Maka dengan kata lain Bapak Ibu, saya bisa mengartikan bahwasanya intuisi itu sering merupakan hasil dari pengetahuan yang telah terinternalisasi secara mendalam dalam jiwa kita. Itu dari pengalaman dan pengetahuan. Kemudian dari kepekaan emosional dan empati. Intuisi itu juga lahir dari kemampuan manusia membaca namanya situasi emosional dan sosial secara halus. Orang yang memiliki empati yang tinggi itu biasanya lebih peka Bapak Ibu terhadap perubahan suasana, bahasa tubuh, atau energi emosional orang lain. Maka dalam konteksnya pendidikan, kepala sekolah atau guru itu yang memiliki intuisi yang baik sering mampu memahami apa? Siswa yang sedang mengalami masalah. Hanya sekedar melihat. Guru yang mengalami kelelahan emosional. Hanya sekedar melihat gerak-gerik guru itu. Meskipun belum pernah diungkapkan secara langsung guru tersebut. Tapi kalau kita kepala sekolah guru itu bisa memahami karena apa? Kita mampu memiliki itu. Dari mana lagi? Dari proses bawah sadar. Maka dalam psikologi kognitif, intuisi itu berasal dari kerja bawah sadar yang sangat cepat dalam mengolah informasi. Otak manusia itu menyimpan banyak pengalaman dan pola-pola tertentu. Lalu secara otomatis membandingkan dengan situasi yang sedang dihadapi sekarang. Karena posisi inilah berlangsung saat ini, yang sangat cepat. Seorang itu sering merasa, saya tidak tahu alasannya, tapi saya merasa ini tidak tepat. Kadang-kadang kita sering dalam hati kita seperti itu. Saya tidak tahu alasannya, tapi saya merasa ini kurang pas, ini kurang tepat. Apalagi Bapak Ibu. Oh ya, dari refleksi dan kedalaman batin. Maka dalam perspektifnya spiritual dan filsafat timur. Nah, sekarang saya mencoba dari filsafat timur. Intuisi itu juga dipandang muncul dari kejernihan batin dan refleksi diri. Maka ada orang-orang itu melakukan tapa brata, melakukan yoga dengan kebatinan.
Nah, itu untuk apa? Memunculkan intuisi. Pikiran yang tenang, kesadaran yang mendalam, itu membuat seseorang itu lebih mampu mendengar suara batin, suara hati kita. Yang ini memahami makna secara lebih utuh. Ya, tentunya intuisi itu sering lebih kuat pada orang-orang yang apa? Sering reflektif, tenang, banyak merenung, memiliki kedewasaan terkait dengan pengalaman hidup. Nah, itu intuisi. Ada intuisi dan rasio. Penting dibawahi bahasanya, intuisi itu bukan lawan dari logika. Hati-hati Bapak Ibu ya. Intuisi itu bukan lawan dari logika. Maka dalam filsafat dan ilmu modern, intuisi dan rasio itu sebenarnya saling melengkapi. Jadi intuisi dan rasio atau logika itu bukan lawan kata. Intuisi itu membantu kita untuk menangkap kemungkinan awal, hipotesis awal, memahami situasi yang kompleks, mengambil keputusan-keputusan yang begitu cepat. Itu intuisi. Kalau rasio atau logik itu menguji, memverifikasi, atau memastikan keputusan tetap objektif. Jadi tidak boleh mengatakan intuisi itu lawannya adalah rasio. Itu saling melengkapi. Maka dalam dunia pendidikan, Bapak Ibu, intuisi itu memiliki peran penting, terutama bagi siapa? Bagi guru, bagi kepala sekolah, bagi konselor, bagi BK, dan seterusnya. Karena pendidikan itu berhubungan dengan manusia yang kompleks dan tidak selalu dapat dipahami hanya dengan angka-angka atau aturan-aturan formal. Intuisi tentunya membantu kita sebagai orang pendidik, itu bagaimana memahami kebutuhan peserta didik. Bagaimana kita menentukan pendekatan yang tepat terkait dengan pembelajaran. Bagaimana kita membaca kondisi kelas kita. Kalau siang, apakah metode ini cukup cocok atau tidak? Itu intuisi kita. Atau mengambil keputusan secara manusiawi. Tetapi intuisi tetap harus disertai apa? Data, observasi, refleksi, pertimbangan yang etis. Agar apa? Tidak berubah menjadi namanya prasangka yang subjektif. Baik, Bapak Ibu. Jadi ini, intuisi itu dapat diartikan bahwasanya kemampuan batin kita sebagai seorang manusia untuk apa? Memahami, merasakan sesuatu langsung yang lahir dari perpaduan pengalaman, perpaduan pengetahuan, kepekaan emosional, proses bawah sadar, dan kedalaman refleksi kita. Maka, intuisi itu bukan sekedar perasaan tanpa dasar, tetapi bentuk kecerdasan batin yang berkembang melalui namanya pengalaman hidup, pembelajaran, dan kematangan secara pribadi. Itu Ibu Siti, komentar saya terkait dengan intuisi. Cukup Bu Siti ya? Oke Pak, matur nuwun. Matur nuwun, Baik. mohon izin juga ini live duluan karena ada acara. Oh, baik Matur Ibu, nuwun sangat silakan. Pak, Ya, sami-sami Bu. sehat selalu. Amin, baik. Ada yang lain Bapak Ibu? Sebelum kita akhiri? Cukup ya Bapak Ibu? Baik. Kalau dirasa cukup, sebelum kita akhiri Bapak Ibu, kita open cam dulu Bapak Ibu. Kita berfoto dulu. Aduh, saya terpental. Baik. Belajar filsafat agak sedikit memerlukan effort yang lebih Bapak Ibu ya. Oke. Bapak Ibu, setelah hitungan ketiga kita mulai. Satu, dua. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas atensi pada kesempatan ini. Mari kita akhiri dengan berdoa. Berdoa disilahkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Dari sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam.